Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sedikit saya singgung penanganan anak-anak kecil. Bapak ingat Pak ya, anak kecil di masjid ya. Itu di beberapa masjid punya metode masing-masing Pak. Saya itu setiap ke masjid ya, insya Allah saya lihat ada anak kecilnya atau tidak. Kalau ada anak kecilnya, saya sempat tanya-tanya kepada takmirnya, caranya bagaimana. Kalau tidak ada anak kecilnya kemana, gitu ya. Nah, ada beberapa masjid, diantaranya di Masjid Al-Muhajirin, ini masjid perumahan petrokimia di Pungangan Indah sana. Di Masjid Al-Ikhlas GKB, di masjid kalau nggak salah Al-Ihsan. Al-Ihsan itu kalau bapak-bapak di apa itu Tandes depannya Coca-Cola. Ini Pak Saihu pasti hafal di daerah sana itu. Itu udah ada anak kecilnya. Ya, setelah saya tanya itu diisolir anak itu. Ditempatkan di satu tempat ono musola. Awe cilik pokoknya di musola kono. Sing gede-gede dok ini. Ya, itu salah satu anu. Ada lagi model begini. Di beberapa masjid ada masjid tingkat gitu, ya, ada tingkatnya. Anak kecil diletakkan di atas. Ya, dengan pengawasan. Yang anu di bawah ini, ya. Ada lagi masjid itu yang bikin MOU kepada orang tua. Kalau anaknya ini ke masjid, maka yang mengelola adalah masjid takmir dalam hal ini, ya, tidak boleh digugat. Gampangannya begitulah, gampangannya. Karena ngapunten, BE ono siji selentik tas apa umpamane ya, wong tuane gak apa. Nah itu terjadi di sini Pak, terjadi, ya, dan orang tuanya ngelabrak itu terjadi, ya. Nah, terus apa? Ada lagi masjid itu yang apa ya, membolehkan anak kecil hanya di atas 5 tahun, yang balita tidak boleh. Itu kan tetap anak-anak Pak ya. Jadi ada klasifikasi. Nah, atau tidak 5 tahun tapi secara apa jiwa itu sudah mampu diberitahu. Ono sing iku 8 tahun tapi jika ingat pengertian juga belas ya ono sing 4 tahun tapi wis pinter ya ono. Nah gitu loh. Jadi anak yang sudah bisa diberitahu bisa ke masjid. Yang tidak bisa diberitahu tidak boleh ke masjid. Ada yang begitu. Jadi tidak digeneralkan anak begitu. Ngapunten, di desa saya di musola Kiai Wirai itu kalau nggak salah tahun 75-an itu Pak ya, sholat taraweh itu dibagi 2 di Kiai Wirai itu, sini ibu-ibu, sini bapak-bapak sholat taraweh. Ibu-ibu itu ngajak anaknya, diam Pak anaknya itu, ya, balita, ya mungkin 4 tahun atau 3 tahun, ya. Nah dia tuh ngomong, kata ibunya, Bu, sik suwe ta salate? Iya sik suwe. Dilungkas tak? Sik suwe ta. Nah, tengah-tengah sholat tarawih itu ngapunten, ngompol Pak. Buya semuanya buah. Jadi sholat tarawih buya ngepel dhisik. Ya memang tidak ada apa? Pepes waktu itu. Ini demi Allah. Gitu loh. Jadi tentunya kalau ada pelarangan anak kecil ke masjid itu tidak bijak. Tapi kalau anak kecil tidak diatur itu juga tidak bijak. Ya, jadi ada pengaturan. Sering saya sampaikan bahwa agama itu bebas terbatas, bukan bebas sebebas-bebasnya. Sering saya sampaikan kalau kita punya kambing kita ikat 5 meter. Nah kambing ini bebas kemana-mana, tapi hanya 5 meter ini. Yang sini tidak boleh. Ini apa? Hududullah. Hududullah itu adalah hukum-hukum Allah. Tidak boleh diterjang ini. Yang ini boleh. Nah gitu. Jadi ada apa? Pengaturan. Nah ini nanti model-model yang mana yang kita pakai? Monggo. Diserahkan ke takmir. Umpamanya nah, takmir nanti bikin kebijakan. Nah umpamanya anak-anak itu
kita harus punya model, dan model ini harus keberlanjutan. Ya, contoh kemarin saya sampaikan kepada saya belum ngomong sama TPK, Pak. Kenapa TPK di sana bisa kalau ada ngaji itu bawis. Ngaji itu bawis. Gitu loh. Setelah ngaji di sini ini mojoa di belakang. Ya, ini maju. Sedangkan ini mojoa ke belakang sampai habis selesai. Dan ini kenapa kok bisa? Karena sudah terbangun. Terbangun begini. Jadi meskipun enggak usah, ayo bawis, enggak usah begitu, bisa. Ya. Nah, bagaimana? Ya ada pemaksaan tentunya. Guru TK sama guru SD itu beda. Guru TK itu 2 sampai 3, Pak, satu kelas itu, Pak. Idealnya. Guru SD cukup 1. Kenapa? Guru TK yang satu ngajar, yang satunya ini benahi anak-anak ini. Nah, ini mungkin model begitu. Ini ngajar, ini benahi anak-anak. Ayo, duduk sini, duduk sini. Terus ya, insya Allah kalau sudah 3 bulan sudah terbangun. Nah, generasi ini terbangun, generasi selanjutnya mengikuti. Kalau selama tidak digitukan, tidak akan bisa, Pak. Ya, jadi terbangun dulu. Itu, nah anak kecil juga gitu, umpamanya disiapkan di atas, langsung dia duduk ke atas, gitu loh. Nah di atas ada orang tua, ada beberapa orang tua yang memang mendampingi, bukan orang tuanya dari ketakmiran, ya, umpamanya itu ada begitu memang, ya itu tadi talinya itu loh, Pak. Kalau dilos, ngapunten, ini ya kambing ini dilos, Pak, ya, iki semangan nang dindi, Pak. Anak kecil kalau dilos tidak tahu, ya pasti harus ada penanganan, gitu loh. Jadi wong sing gedhe kadang-kadang dikandani gak paham, apa meneh sing cilik bakal gaji kandani tambah nemen, ya. Jadi perlu penanganan. Nah, yang terpenting itu adalah peran orang tua. Ya, kalau bisa anaknya didampingi di sini itu lebih bagus, Pak. Terus anak saya kemarin Pak Huda lah umpamanya ya, yang saya itu ya, nek anak itu sih gak pantas sih datang masjid, ya gak usah datang masjid umpamane. Gak pantas itu apa sih? Wakal nemen. Nah, umpamane atau masih belum bisa diberitahu. Nah itu. Nah, nanti kalau sudah bisa, kenapa sih Rasulullah itu menyuruh anak kita sholat itu usia berapa, Pak? 7 tahun. Anakmu ya, suruhlah anak itu untuk sholat usia 7 tahun. Kalau nggak mau usia 10 tahun dipukul. Kenapa 7 tahun? Karena dia sudah paham, sudah ngerti. Nah kecil itu udah disuruh, Pak, gitu loh. Nah terus masalah Hasan Husain di punggung Rasulullah itu tidak terus menerus, hanya sesekali, ya, hanya sesekali, dan itu tidak ada keterangan seringkali. Kalau seringkali berarti lebih dari 3. Kalau tidak ada keterangan maksimal 2 kali. Itu secara bahasa. Kalau tidak ada keterangan seringkali itu berarti maksimal 2 kali. Karena apa? 3 itu jamak, ya, berarti maksimal 2 kali. Nah kalau sudah sering kali itu lebih dari 3, 4 dan seterusnya. Nah ini karena tidak sering kali, maka itu tidak bisa dipakai sebagai patokan, ya. Umpamane ngapunten, umpamane saya ngimami ndukene ngejak cucu saya atau cucu saya itu kok bendino takjak kok ganong gini, apakah Bapak bisa nerima gitu loh? Juga tidak bisa, ya. Kalau sesekali tidak apa-apa, Pak, ya. Suatu contoh, umpamanya ya, saya ngimami terus punya cucu langsung lari ke sini, ya sesekali. Nah berarti saya harus introspeksi, besok jangan gitu ya. Nah semacam itu, ya. Jadi ini model-model penanganan kepada anak-anak, dan anak-anak kalau dilarang di masjid itu tidak bijak, ya. Tapi kalau tidak diatur itu juga tidak bijak. Ngampun ada beberapa kali kita pas sholat, Pak, ya Bapak-bapak pasti tahu lah, anak-anak ada yang tawaf begitu ya, apa? Salto di depan orang sholat, ya. Sampai-sampai ngapunten ada masjid itu gini, Pak, ada masjid itu. Kenapa Bapak itu kok gak sholat di sini? Aku ngale, aku gak so khusuk, wah nakal-nakal. Nggak ada yang begitu, Pak. Ya, tapi tidak di masjid sini, ada masjid lain. Lah itu memang ada pengaturan gitu ya. Jadi adanya memang gitu. Jadi pindah nggak di sini karena anaknya ramai sekali, saya tidak bisa khusyuk. Begitu, ada yang begitu. Nah, sekali harus balance antara anak boleh ke masjid
dan anak dan sholat bisa khusyuk. Itu harus balance. Jangan merugikan salah satu. Anak tidak boleh ke masjid, ini tidak boleh. Ya, wis pokoknya gak khusyuk dia gak apa-apa. Sebenarnya anak nang masjid itu juga tidak boleh. Ya monggo nanti tentunya banyak teman-teman yang punya metode-metode dari yang lain, monggo ya. Jangan sampai kita lepas begitu saja ya. Anak kecil kalau kita cut itu juga nggak bagus karena perlu penyaluran ya. Nah, yang bisa menyalurkan ini orang-orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.